asik banget ya. Pemirsa, kebetulan Ginny dan saya hari ini ingin mengajak Anda untuk berkunjung ke taman yang salah satu yang terbaru dibangun di Arlington, Virginia. Sekali. Nah pemirsa, jumpa lagi dalam program mingguan VOA Indonesia di dunia kita. Ya. Kali ini seperti tadi yang Anda bilang, kita ada di negara bagian Virginia, Betul. khususnya di kawasan yang namanya itu Arlington. Ya. Banyak menjadi kawasan residensial dan Ya. baru-baru ini menjadi salah satu headquarters atau pusat bagi perusahaan-perusahaan besar juga ya. Betul. Nah, dari sini saya dan Ginny ingin mengajak Anda untuk merayakan sebuah hari yang spesial khususnya bagi anak-anak, yaitu National Children's Day. Nah, ngomong-ngomong soal anak-anak, ada sejumlah masalah yang dihadapi atau menjadi concern ya selama ini. Di antaranya kalau di Amerika Serikat itu adalah usia pekerja anak. Ya. Jadi anak-anak di Amerika Serikat karena ini negara agraris, turun-temurun mereka suka bekerja di ladang gitu ya, dan itu nggak ada batasan usia ya secara tradisi. Tapi ini rupanya diatur oleh undang-undang ya. Benar sekali. Dan ada lagi satu concern yang masih menjadi pro dan kontra di Amerika Serikat, yaitu akses terhadap sosial media. Ya. Karena sejumlah negara bagian misalnya Utah gitu ya menganggap akses ke sosial media itu sangat berbahaya bagi anak, meningkatkan depresi dan tingkat bunuh diri dan lain sebagainya. Langsung aja kita ikuti liputannya. Mei lalu, Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat mendenda sejumlah waralaba McDonald's karena mempekerjakan 300-an anak di bawah umur. Anak semuda 10 tahun melakukan tugas yang dianggap bisa membahayakan, seperti mengoperasikan mesin penggoreng atau bekerja hingga dini hari. Investigasi sejumlah media juga menemukan kasus serupa di pabrik pemasok suku cadang Hyundai dan Kia di Alabama. Juga produsen pemasok merek ternama seperti Ford, J.Crew, dan jaringan supermarket Target, Walmart, dan Whole Foods. Selama 2022, Depnaker AS mencatat 688 kasus anak bekerja dalam kondisi bahaya, angka tertinggi sejak 2011. I'm talking about things like mining, working in meatpacking plants, roofing, digging trenches, working with bandsaws, working in explosives. The Department of Labor found, like in meatpacking plants, that going back since 2019, they were starting to employ young kids. Tambahnya, arus imigrasi merupakan salah satu pemicu. Dalam 2 tahun terakhir, tercatat lebih dari 250.000 migran anak tiba tanpa orang dewasa. You know, those kids are desperate for jobs and for income to send back to Central America and Mexico. And they also have to pay for their, fees to get to the U.S., the coyote fees, the human trafficking fees. I have to say the companies have really failed. They whatever standards and procedures they had adopted to protect against child labor, clearly, they weren't working. Menurut Asosiasi Program Pekerja Tani Amerika Serikat, sekitar 4 hingga 5.000 anak usia 12 hingga 17 tahun bekerja di sektor pertanian. Sejumlah negara bagian bahkan memperbolehkan anak 10 tahun bekerja. Menurut Depnaker AS, sektor pertanian kebal aturan federal terkait upah minimum dan lembur. We have exemptions to the Fair Labor Standards Act, and those exemptions allow children who are only 12 years old to work unlimited hours in the fields, as long as they're not missing school. Terlepas investigasi media dan pemerintah, banyak anak tetap bekerja dalam kondisi serupa akibat himpitan ekonomi. Menurut National Center for Children in Poverty, lebih dari 11 juta anak di Amerika Serikat kini hidup di bawah batas garis kemiskinan nasional. Dari Washington DC, VOA. Tanpa persetujuan orang tua, anak dan remaja di bawah 18 tahun dilarang punya akses medsos. Itu rencana pemerintahan Gubernur Utah, Spencer Cox, yang baru menandatangani undang-undang yang akan berlaku Maret 2024. Our administration is very concerned about how social media is affecting our children. Youth rates of depression and other mental health issues are on the rise, and social media companies know their products are toxic. Gubernur dan pemerintah sejumlah negara bagian lainnya juga menginginkan perusahaan medsos bertanggung jawab atas ketergantungan anak. Namun menurut Asosiasi Psikolog Amerika APA, tidak ada bukti ilmiah
bahwa medsos merupakan penyebab tunggal masalah kesehatan mental pada anak dan remaja. We instead need to talk about what are the specific features built into social media platforms and what is the specific content that kids could be exposed to on social media that may be helpful or harmful to which specific kids. Meta, pemilik Instagram, menjelaskan ke VOA bahwa selain menghapus konten tentang menyakiti diri, mereka juga punya teknologi yang membantu mengarahkan konten sesuai umur pengguna. Kepada VOA, juru bicara Snapchat mengatakan bahwa mereka rutin mengevaluasi. Meski begitu, sejumlah distrik sekolah di Seattle dan beberapa negara bagian lainnya mengajukan tuntutan menyalahkan raksasa teknologi akan krisis kesehatan mental yang semakin banyak dialami siswa. Medsos seringkali menambah kerapuhan yang sudah ada, tapi bukan berarti tidak ada manfaat atau sisi positifnya. In terms of teens' access to information and support online for the different identities that they are exploring. Media sosial juga berfungsi edukatif. Linda Sharmeraman, konsultan independen untuk Meta, menganjurkan raksasa teknologi untuk bekerja sama dengan ilmuwan mencari cara efektif untuk mendukung kesejahteraan para pengguna muda. Find interesting, innovative ways to notice that somebody is struggling. They could find ways in which they could make it not as enticing. Tambahnya, orang tua dan pengajar juga harus memahami keuntungan dan tantangan dalam medsos, sehingga bisa segera mengenali perubahan atau perilaku buruk dan memberikan bimbingan yang tepat. Dari Washington DC, VOA. Nah pemirsa, beberapa liputan lain tentang anak-anak dan Hari Anak di dunia juga di Amerika Serikat akan kami sajikan setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah di Dunia Kita. Nah, pemirsa, kami masih membahas soal Hari Anak Nasional ya yang di Amerika Serikat itu jatuh pada minggu kedua Juni dan saya outfitnya ini kebetulan merepresentasikan anak SD dan anak SMP. Ngomong-ngomong, sekarang kita berkenalan dengan seorang perempuan berdarah Indonesia yang baru saja meluncurkan buku masak untuk anak dan gaya yang dia berikan adalah selalu mengingatkan atau nostalgia terhadap budaya Indonesia dan masa kecilnya dan ya. masa kecilnya, betul. Ya, nah selain itu kita juga mau lihat ini ada salah satu hobi yang paling diminati oleh warga Amerika Serikat untuk berkegiatan di luar ruangan, itu adalah bersepeda. Wah, goes. Nah, kebetulan di Amerika Serikat itu bulan Mei adalah bulan sepeda nasional yang membuat mereka itu jadi terinspirasi untuk mereparasi sepeda secara dadakan. Kita tonton pemirsa liputannya. Like his dad. Nama saya Patricia Tanumi Harja dan saya nulis buku masak dan buku kanak-kanak. Dan di akhir pekan ini, Pat, demikian ia biasa disapa, mempromosikan buku terbarunya, Ramen for Everyone, di East City Bookshop, Washington, D.C. But the story is basically about the relationship between a boy and his father. And I really wanted to write a story about a boy and his father cooking in the kitchen because you don't always see dads cooking in the kitchen. The story has very many different messages in it. It's about, being creative and coming up with your own ideas. It's also about not giving up. Bagi orang tua seperti Bartlett Russell yang membawa kedua putrinya untuk bertemu langsung dengan penulis buku Ramen for Everyone, tema ini sangat sesuai. Food brings people together and families together in a lot of great ways. So I think children's books about food and about families coming together over food are wonderful. Pat yang lahir di Indonesia dan besar di Singapura juga telah menulis 4 buku bertema kuliner. Buku pertamanya yang terbit tahun 2009 berjudul The Asian Grandmother's Cookbook. Buku ini berisi resep makanan tradisional Asia yang diuji coba Pat dari hasil wawancara dengan sejumlah narasumber serta kisah-kisah di balik setiap resep. Food is so much a part of my life. I really love how food, history, and culture come together, and I thought that would be the perfect cookbook for me to write. So I managed to cook with, several dozen people from across all the Asian cultures
in the US. So I think maybe about 16 different Asian cultures are represented. Satu cita-cita Pat adalah menulis buku memasak makanan Indonesia karena tidak banyak buku ini dalam bahasa Inggris. Didukung keinginannya untuk terhubung kembali dengan Indonesia. I'm beginning to realize how important it is to be connected to your roots because it's what grounds you. You know, it makes you who you are. Pat yang belajar memasak dari ibunya akan merilis buku yang disusun dari kumpulan resep masakan yang ditulis tangan ibunya. Also because in a way it's a tribute to my mom. So it's not just any Indonesian cookbook, it's an Indonesian cookbook filled with family recipes. Dari Springfield, Virginia, VOA. Berlokasi di trotoar dekat perempatan jalan, bengkel sepeda kaget ini memberikan layanan gratis untuk mereparasi sepeda. Bengkel ini bagian dari program Bulan Sepeda yang diadakan oleh National Lending Business Improvement District, sebuah lembaga kerjasama publik dan swasta untuk mengembangkan kawasan Virginia Utara yang mencakup Crystal City, Pentagon City, dan Potomac Yard. Anyone in the community is welcome to bring their bicycle here for a free tune-up provided by Conti's Bike Shop, a new retailer in our neighborhood at Metropolitan Park. For this program and all of our Bike Month programming is to celebrate our National Lending's robust commitment to bike culture. We have bike trails throughout our district and we're very well connected to surrounding neighborhoods and downtown Washington, D.C. Sejak dibuka pagi hari, para penggowes sudah berdatangan dan antri menunggu sepedanya diperiksa dan direparasi. Kate Levin membawa sepedanya ke sini untuk disetel ulang. I usually just don't find the time or prioritize getting my bike taken care of, but it's great just to have an event where we can all come and get it taken care of at the same time. For free too is a huge benefit. Kawasan National Lending di Arlington County yang tengah menggeliat ini merupakan pusat bisnis dan pemukiman yang dirancang ramah bagi pengguna sepeda. I love in Arlington how it is very bike friendly and there's so many bike trails and bike paths. But I think we're lucky here to have that kind of infrastructure. Hari sudah siang, sekitar 200 penggowes mendatangi bengkel gratis ini. Sepeda mereka pun sudah siap untuk dikejot menyusuri berbagai rute sepeda yang ada. Dari Arlington, Virginia, Supriyono, VOA. Nah pemirsa, kami masih punya cerita lain soal Amerika Serikat dan juga kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di Dunia Kita. Pemirsa, masih dalam Dunia Kita, Ginny dan saya masih berada di kawasan Arlington. Ini yang akan menjadi markas salah satu perusahaan berbasis teknologi terbesar di Amerika. Ngomong-ngomong soal teknologi, teknologi itu bisa membantu manusia, memudahkan. Tapi kadang-kadang juga bikin darah tinggi, Jin. Kenapa tuh, Nak? Apalagi kalau misalnya kayak kemarin tuh kita ticket war, itu kan perang lawan bot ya, orang-orang yang punya teknologi bot dan bisa beli tiket secara rapid gitu, secara cepat dan banyak. Jadinya kayak unfair ya. Nah, selain kita ngomongin juga teknologi, itu salah satu kekhawatiran yang dialami industri sekarang ini adalah bagaimana pekerja-pekerja itu akan melawan AI atau Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Nah, ini dari liputannya pemirsa, ditonton yuk. Konser terakhir yang ditonton Vega adalah grup band Korea TXT yang ia beli separuh dari harga yang ditawarkan. Buat aku sih ya susah, tapi ada yang tiket yang muncul-muncul during the day, so nggak susah, tapi susah harus keep checking up gitu app-nya. Ini adalah salah satu trik penggemar konser untuk bisa dapat tiket lebih murah di saat-saat terakhir, sistem dynamic pricing atau harga dinamis. Sebelum meluas ke tiket konser, harga dinamis awalnya diterapkan pada industri transportasi dan turisme mengikuti permintaan dan musim liburan. Analis melihat dynamic pricing menyuburkan praktik calo tiket. I think the average fan is now think they can become a scalper. Its fans will set these very high prices, and so you'll see high prices on the scalping sites such as StubHub. But as it gets closer, they see that the prices they set have been too high, and everyone becomes nervous, and the market collapses. Musisi juga menaikkan harga tiketnya. Some artists
now believe that, well, if scalpers can charge very high ticket prices for my tickets, maybe I can too. The biggest example is Bruce Springsteen, who has always been pricing, and for the working man, sometimes some of the tickets have been priced as high as $4,500 to $5,000. Belum lagi saat ini 70% pasar tiket di AS dikuasai oleh Ticketmaster. Januari lalu, Kongres AS menuduh Ticketmaster melakukan monopoli atas penjualan tiket. Ticketmaster juga didesak untuk mengatasi masalah bot yang kerap digunakan untuk menimbun tiket konser. Rebecca Wadler sempat kesulitan mendapat tiket band Lovejoy. We had probably maybe 3, 4, 5 families all sitting on their computers and other devices, all trying to get tickets at the same time and waiting for the moment that they went on sale at 10 o'clock. By 10:02, we all got messages that it was sold out. Within minutes, seconds, you got, sorry, this is no longer available. Pada 2016, Presiden saat itu, Barack Obama, meloloskan undang-undang yang melarang penggunaan bot untuk membeli tiket dalam jumlah besar. Pertengahan Mei, Texas menegaskan larangan serupa mengikuti insiden tiket Taylor Swift yang mahal dan langka. Pemerintah bisa mengatur cara pembelian tiket, namun kemungkinan besar tak akan meregulasi harga tiket. I really don't think that, tickets to Billy Joel or Taylor Swift are such a priority that the government needs to set a price regulation on that. Tapi apalah harga tiket bagi fans yang ingin menonton idolanya? Admittedly, I paid $500 for Paul McCartney floor seats in Las Vegas. Kalau kayak BTS ya, yang kayak demand-nya high banget, dan kalau lebih aku yang ada chance, I don't think ada limitnya. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Aryatna Budianto, VOA. Dari dua foto ini, salah satunya adalah hasil artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Bisa tebak mana yang ambil fotografer manusia? Jika jawaban Anda adalah foto yang ini, Anda salah karena foto ini dihasilkan oleh mesin AI. Sebenarnya kalau saya itu benar-benar mirip gitu sama headshot yang biasa dilakukan seorang fotografer profesional gitu di studio ya. Dan memang ketika masuk ke website itu, kita tuh memang langsung pakai jas gitu loh. Dengan mengunggah sampel foto ke aplikasi Headshot Pro dan membayar sekitar Rp600.000, mesin AI akan ciptakan ratusan foto headshot profesional dengan background dan pakaian yang beragam. Cuitan Vina di Twitternya dilihat hampir 3 juta kali dan menuai beragam respon, termasuk yang mempertanyakan nasib profesi fotografer di tengah pesatnya perkembangan teknologi AI. Setelah kamera ponsel yang semakin canggih, kini fotografer senior di New York, Haris Cho, mengaku pasrah dengan gempuran teknologi yang kian cepat. Mau nggak siap, ya kita namanya fotografer ya terus terang pasti kehilangan pasar. Kekhawatiran yang dimiliki oleh Haris juga ikut didukung oleh riset terbaru yang memperkirakan sekitar 300 juta profesi manusia kelak akan tergantikan oleh fungsi otomasi artificial intelligence. Namun perekonomian global diperkirakan justru diuntungkan oleh artificial intelligence seperti saya, dengan penambahan produk domestik bruto per kapita dunia hingga 7% atau sekitar $7 triliun. Diperkenalkan setidaknya pada tahun 1956, artificial intelligence sebenarnya bukan barang baru di era big data saat ini. When you do a Google search, you're using AI. When you use machine translation to translate between different languages, you're using AI. So the big difference is that things are now being labeled AI so that you feel like you're using AI. Di Amerika Serikat, Gedung Putih telah mengeluarkan cetak biru sebagai modal perlindungan potensi dampak buruk AI terhadap manusia. Namun, perumusan hukum untuk AI berpotensi terus disalip oleh perkembangan cepat dan dinamis teknologi AI. Dari New York, Randy Wicaksana dan presenter Artificial Intelligence, Ali, VOA. Sudah setengah jam pemirsa kita menemani Anda dalam dunia kita. Nggak kerasa berarti udah waktunya untuk undur diri dulu. Tapi kalau mau nonton lagi dunia kita atau program VOA yang lainnya, langsung aja kunjungi situs kami atau nonton di YouTube channel VOA Indonesia. Dan kami nantikan juga Anda untuk jadi sahabat kami di sosial media. Ada Facebook, Instagram, Twitter,
dan yang lain-lainnya. Dengan kata kunci VOA Indonesia, kami tunggu juga pertanyaan Anda dan juga misalnya DM pengen tahu cerita apa yang ada di Amerika Serikat, langsung dikirim ke DM pemirsa. Dari kawasan Arlington, Virginia, saya Virginia Gunawan dan Ariadna Budianto undur diri dulu, sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.